sampai kepada kita lebih sedikit atau sebanding dengan kumpulan hadis qauli. Al-Imam As-Suyuti telah mengumpulkan hadis-hadis dalam karyanya Al-Jami Al-Kabir, dan terlihat dalam karyanya ini hadis fi'li berbanding sama dengan hadis qauli. Dengan adanya pemisahan antara hadis qauli dan hadis fi'li memudahkan umat Islam dalam memahami sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dipahami dengan berbagai metode dan pendekatan. Salah satunya adalah dengan pendekatan usul fikih. Ulama usul fikih telah menjelaskan dan merinci bagian dari disiplin ilmu ini dalam karya yang mereka tulis. Salah satu bagian dari ilmu usul fikih, salah satu ilmu dari apa? Salah satu bagian dari ilmu usul fikih ini adalah pembahasan al-bayan, yaitu sesuatu yang menjelaskan perkara yang belum jelas atau masih bermasalah. Dengan adanya al-bayan atau penjelasan ini, perkara yang belum jelas dari Al-Quran maupun As-Sunnah akan mudah dijelaskan. Ulama usul fikih juga menerangkan tentang al-bayan dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, baik hadis qauli maupun hadis fi'li. Bahkan terdapat ulama usul fikih yang membahas secara khusus tentang perilaku Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan otoritasnya menjadi sebuah dalil untuk hukum syariat. Di antara ulama usul fikih yang membahas hal ini adalah Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam sebuah disertasi yang ia tulis pada bidang usul fikih yang berjudul Af'alur Rasul wa dalalatuha 'alal ahkam syar'iyyah. Makalah yang singkat ini membahas secara singkat gambaran tentang pemahaman hadis melalui pendekatan usul fikih pada bayan hadis fi'li, dan pembahasan makalah ini diringkas dari kitab Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Mungkin teman-teman sekalian, saya tidak bisa meringkas semuanya karena ini hanya mengangkat satu tema saja, yaitu tentang bayanu bayanu al-af'al atau bayan hadis fi'li saja. Jadi mungkin sekitar 60 halaman kalau tidak salah. Jadi dari 2 jilid, dari sekitar ada 1000 halaman kalau tidak salah. Baik, ke pembahasan. Yang pertama, pembagian hadis Nabi. Hadis Nabi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu qauli, fi'li, dan takriri. Al-Imam Zarkashi membahas secara rinci tentang pembagian hadis ini. Ia membagi hadis menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah al-qaul, pernyataan. Yang keempat, mahamma bihi, yaitu sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk dikerjakan. Yang kelima, al-isyarah. Yang keenam, al-kitabah, tulisan. Dan yang ketujuh, at-tark, yaitu meninggalkan. Dan yang kedelapan adalah at-tanbih alal illah, yaitu penekanan atas sebuah ilat. Jika diamati, bagian ketiga sampai ketujuh masuk ke jenis al-fi'li, walaupun memiliki ciri khusus yang membedakan satu sama lain. Sedangkan bagian yang kedelapan, yaitu at-tanbih alal illah, itu masuk ke jenis al-qaul jika dalil berupa perkataan. Namun, jika dalil berupa perbuatan, maka masuk ke jenis al-fi'li. Kemudian hadis qauli adalah hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di berbagai kesempatan dan karena atau memiliki beberapa tujuan. Contohnya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kemudian adapun hadis fi'li adalah perilaku yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam lakukan. Contohnya tata cara sholat, kemudian tata cara manasik haji, praktek ibadah yang lain yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis takriri adalah sikap diamnya Nabi SAW, tidak mengingkari perkataan atau perilaku yang terjadi di depan beliau SAW. Contohnya adalah takrir Nabi saat sahabat makan daging dob. Kemudian, dua, definisi al-fi'li atau perilaku itu apa? Maksudnya hadis fi'li atau al-fi'li itu sendiri. Pengertiannya adalah al-fi'lu adalah gerakan badan atau jiwa. Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab mendefinisikan al-fi'lu bahwa ia adalah bentuk kinayah dari semua bentuk perilaku. Ibnu Hazm menuturkan bahwa al-fi'lu atau perilaku terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-fi'lu atau perilaku yang memiliki pengaruh setelah perilaku itu dilakukan, seperti contoh petani atau tukang kayu. Kemudian pembagian yang kedua adalah yang tidak terpengaruh setelah perilaku itu dikerjakan, seperti orang yang berenang, yang berjalan, atau yang berbicara. Kemana? Oh, terlempar.
Halo, eh, Gimana? pembagian al-fi'l. Ya, halo, kedengaran? Ya, kedengeran. Lanjut. Kedengeran Kang Said. 3. Pembagian al-fi'l. Dari berbagai perilaku ada yang bersifat sharih, jelas atau lugas, seperti misalnya memukul, berjalan, dan menyukai. Contoh yang pertama, memukul adalah perilaku yang berpengaruh terhadap orang yang dipukul. Berjalan berpengaruh terhadap yang dirasakan saja. Dan contoh yang ketiga, misalkan menyukai, yang memiliki pengaruh terhadap jiwa. Dari perilaku juga ada yang bersifat tidak sharih. Maka muncul dari hal ini apakah ia masuk ke dalam kategori perilaku atau tidak, termasuk tulisan, isyarat, atar, meninggalkan, tidak menjawab pertanyaan, pernyataan, dan yang sangat diperhatikan untuk dilaksanakan. Ada yang mengatakan bahwa tulisan adalah sebuah ucapan juga, kemudian atar atau as-sukut, diam, dan pernyataan atau semisalnya tidak termasuk ke dalam kategori perilaku. Ucapan merupakan perbuatan yang tidak sharih, maka ia merupakan perbuatan jika dinilai dari salah satu sudut pandang. Terdapat sebuah ucapan yang digambarkan dengan perbuatan seperti bertasyahud, bertakbir, bertasbih, bertalbiyah, memuji, menghina seseorang, melaknat, memerintah, atau melarang. Dan yang menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah ucapan seperti contohnya bertasyahud, yaitu ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian tasbih, yaitu ucapan subhanallah. Dan begitu juga seterusnya. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan ucapan-ucapan ini memiliki sudut pandang al-fi'l atau perilaku. Jika perilaku manusia terbagi menjadi sharih dan tidak sharih, maka hadis Nabi pun yang berupa fi'li pun terbagi menjadi sharih dan tidak sharih. Otoritas perilaku Nabi yang sharih tetap kuat, sebagaimana otoritas hadis Nabi yang bersifat fi'li, karena perilaku tersebut tampak atau jelas. Berbeda dengan perilaku Nabi yang tidak sharih seperti atar, meninggalkan, as-sukut, diam, yang masih memerlukan kepada dalil dan penguat yang lain sehingga otoritasnya tetap sama seperti perilaku Nabi yang sharih. 4. Ini mungkin lebih kepada sejarah pemisahan antara hadis qauli dan hadis fi'li. Para ulama telah memuat hadis fi'li dalam kitab hadis yang mereka susun. Namun hadis-hadis fi'li ini masih bercampur dengan hadis-hadis qauli. Setelah tersusunnya kitab-kitab hadis yang bersanad, baik dari kitab sihah, sunan, masanid, muwatta'at, mustakhrajat, dan yang lainnya, maka pada abad kelima, dimulailah pengumpulan dan pemisahan hadis fi'li dari hadis qauli. Dan yang pertama kali melakukan hal ini adalah Muhammad bin Abdullah atau yang dikenal dengan nama Ibnu al-Aquli yang wafat tahun 797 Hijriah dengan dalam karyanya yaitu Al-Aquli ini berpegangan kepada kitab hadis Jami al-Usul karangannya Ibnu al-Asir. Kemudian Ibnu al-Aquli juga mengungkapkan dalam pendahuluan karyanya ini bahwa hadis fi'li belum ada yang mengumpulkan secara terperinci dan terpisah, karena hadis fi'li ini dalam karya para ulama sebelumnya disebutkan di tengah-tengah hadis qauli. Maka keadaan inilah yang mendorong Ibnu Aquli untuk mengumpulkan hadis-hadis fi'li. Tujuan Ibnu Aquli menyusun karyanya ini bukan untuk menyimpulkan hukum fikih, melainkan untuk mengenal Nabi SAW. Maka dari itu di dalam karyanya ini dimuat sifat fisik Nabi SAW, akhlaknya Nabi, bahkan nasabnya Nabi SAW, dan hal yang lainnya yang berkaitan dengan sirah atau sejarah perjalanan hidup Nabi SAW. Kemudian ulama lain dalam sebuah karya khusus adalah Imam As-Suyuti. Ia mengumpulkan hadis qauli dan fi'li dalam sebuah karya yang berjudul Al-Jami' Al-Kabir. Ia membagi bukunya ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, hadis-hadis qauli yang disusun sesuai urutan huruf hijaiyah dari lafaz hadis. Dan bagian yang kedua, hadis-hadis fi'li yang disusun sesuai urutan huruf hijaiyah dari nama sahabat. Kemudian As-Suyuti meringkas hadis-hadis yang ada dalam Al-Jami' Al-Kabir dan disusun dalam sebuah karya yang diberi judul Al-Jami' As-Shaghir. Dalam karyanya ini, Al-Imam As-Suyuti memasukkan hadis-hadis fi'li yang diawali dengan lafaz kana yaf'alu Nabi SAW, misalkan apa gitu, di akhir bab huruf kaf. Kemudian datang setelah Imam As-Suyuti, yaitu seorang ulama yang bernama Ali Al-Muttaqi Al-Hindi, dengan karyanya Kanzul Ummal min Sunani Aqwali wal Af'al. Dalam karyanya ini Al-Hindi mengumpulkan hadis
hadis yang termuat dalam dua karya As-Suyuti, yaitu Al-Jami Al-Kabir dan Al-Jami As-Shaghir. Namun dengan susunan yang berbeda, yaitu menyusun hadis sesuai dengan urutan tematik seperti bab iman, bab sholat, nikah, dan yang lainnya yang diurutkan sesuai huruf hijaiyah dari bab-bab tersebut. Dengan demikian, hadis fi'li dapat kita temukan dalam kitab hadis yang bersanad dari para ulama seperti salah satunya karyanya Ibnu Aquli, Imam As-Suyuti, dan Ali bin Al-Muttaqi Al-Hindi. Nah, yang kelima masuk ke dalam pembahasan al-bayan. Al-bayan atau penjelasan dengan fi'li atau perilaku atau dengan hadis fi'li. Al-bayan yang dimaksud dalam hal ini adalah mengeluarkan sesuatu dari ketidakjelasan atau permasalahan dan memindahkannya kepada hal yang lebih terang atau lebih jelas. Mana ini yang paling sering dipakai oleh ulama usul fikih untuk memahami al-bayan. Asy-Syaukani menukilkan dari As-Sam'ani hal yang dapat dijadikan al-bayan atau penjelasan. Salah satunya adalah al-fi'l atau perilaku. Nah, kemudian sekarang masuk ke dalam al-bayan al-fi'li, penjelasan dari bentuk perilaku. Penjelasan dengan sebuah perilaku adalah satu jenis al-bayan dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan sehingga sesuatu menjadi jelas dengan adanya al-bayan al-fi'li. Sangat masuk akal jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menyampaikan dan menjelaskan syariat kepada umatnya menggunakan cara yang dipilih oleh dirinya sendiri, baik menjelaskan syariat tersebut dengan ucapan atau perilaku. Ketika menjelaskan dengan ucapan, maka itu sah atau dibenarkan. Maka menjelaskan dengan perilaku pun dapat dibenarkan karena keduanya, yaitu menjelaskan dengan ucapan atau perilaku, merupakan sebuah dalil. Sebagai contoh misalnya manasik haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tata cara yang beliau lakukan pada saat haji adalah penjelas bagi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah berhaji. Kemudian yang ketujuh adalah cara kerja al-fi'l atau hadis al-fi'li sebagai bayan terhadap hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Syatibi di dalam Al-Muwafaqat sangat memperhatikan dalam bab masalah ini. Di antara hukum-hukum yang beliau sebutkan tentunya diringkas. Yang pertama adalah wajib. Nah, tugasnya al-fi'li ini, hadis fi'li ini untuk apa? Di antaranya itu menjelaskan dengan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang awalnya Nabi SAW dawamkan dan tidak pernah Nabi tinggalkan. Jadi kalau misalkan ada satu pekerjaan Nabi SAW yang sering Nabi lakukan, dawamkan, dan Nabi tidak pernah meninggalkannya, maka hal tersebut termasuk kepada hal yang wajib. Kemudian B, haram. Penjelasannya yaitu dengan Nabi meninggalkan sesuatu tanpa sebuah alasan apapun, maka melakukan hal tersebut tidak diperbolehkan atau haram dilakukan. Jadi meninggalkan suatu hal yang tidak ada alasan, ya sudah perintahnya seperti itu, maka hal tersebut adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian mandub yang terbagi menjadi dua tergantung kepada orang yang memerlukan penjelasan itu. Yang pertama, jika orang tersebut tidak mengetahui asal hukum, maka cara menjelaskannya adalah dengan perilaku atau dengan fi'li sampai perilaku tersebut diikuti. Itu mandub. Kemudian jika misalnya orang tersebut itu sudah tahu asal hukumnya, namun dikhawatirkan menganggap sesuatu yang mandub itu wajib, tatkala Nabi SAW menjaga atau mendawamkannya, maka dalam hal ini perlu pemisahan antara keduanya, antara wajib dan mandub, dengan meninggalkan sebagian, yaitu tidak mendawamkan hal tersebut. Sebagai contohnya, bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat tarawih 2-3 malam, sehingga banyak para sahabat yang ikut sholat bersama beliau. Kemudian, beliau tidak sholat tarawih lagi bersama sahabat, khawatir mereka menganggap amalan tersebut adalah amalan yang wajib. Kemudian makruh. Penjelasannya juga disesuaikan dengan keadaan yang membutuhkan penjelasan. Sebagaimana di bab mandub. Jika orang tersebut tidak mengetahui asal hukum suatu perbuatan, maka penjelasannya dilakukan dengan melarangnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, serta menampakkan kebencian terhadap perbuatan tersebut. Apabila dikhawatirkan sesuatu yang makruh tersebut dianggap wajib untuk ditinggalkan, misalkan derajatnya sampai misalkan orang anggapnya itu haram, atau menganggap bahwa yang makruh adalah haram, maka penjelasannya dengan melakukan hal yang makruh tersebut. Salah satu contohnya ada dalam riwayat Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, telah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang membenci untuk menghadap kiblat dengan kemaluan mereka, maksudnya saat di kamar mandi. Beliau bersabda,
Apakah mereka telah melakukannya? Maka Nabi SAW melanjutkan sabdanya, ubahlah tempat dudukku mengarah ke kiblat. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang disebut dengan mubah. Penjelasan untuk mubah ini atas bolehnya sesuatu, yaitu kadangkala Nabi SAW mengerjakannya atau dengan meninggalkannya. Ditekankan untuk mengerjakannya saat suatu perkara dianggap haram atau makruh, dan ditekankan untuk meninggalkan perkara tersebut saat dianggap wajib atau mandub. Salah satu contohnya adalah perkataannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, janganlah salah seorang dari kalian memberi peluang sedikit pun kepada setan untuk mengganggu sholatnya, bahwa tidak boleh seorang beranjak pergi kecuali dari sebelah kanannya, dan tidaklah aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak pergi dari sebelah kiri. Yang kedelapan adalah kebutuhan penjelasan dengan ucapan terhadap penjelasan dengan perilaku. Maksudnya hadis qauli masih membutuhkan hadis fi'li itu membutuhkan penjelasan dari hadis qauli. Namun hadis qauli pun kadangkala membutuhkan kepada hadis fi'li. Maksudnya ucapan yang menjelaskan sebuah perilaku bisa jadi membutuhkan penjelasan dengan perilaku yang lain. Maka dari itu perilaku dinamakan alfadz lugawiyah, yang berarti dapat mewakili lafaz-lafaz lisan. Jika perilaku masih bersifat umum, maka dijelaskan dengan lafaz yang lain yang digambarkan dengan perilaku yang lain. Contohnya misalkan kalimat as-sholat. Sholat itu masih umum, maka dijelaskan bahwasanya ia adalah perbuatan-perbuatan khusus yang sudah dipahami, yaitu contohnya sholat ada berdiri, bertakbir, membaca surat, ruku, sujud, salam, dan yang lainnya. Dan makna dari beberapa lafaz ini tidak dapat diketahui kecuali dengan dilakukan atau diperagakan, atau setelah melihat orang yang pernah melakukannya. Kemudian yang terakhir adalah jika dua perilaku berkumpul dalam satu keadaan. Ahli usul fikih belum menjelaskan tentang masalah ini, al-id, bahwa perilaku yang disebutkan pertama kali akan menjadi bayan selama penjelasan yang disebutkan setelahnya tidak menunjukkan bahwasanya ia adalah bayan atau penjelasan. Jika perilaku yang pertama kali disebutkan dijadikan bayan, maka perilaku yang datang keduanya dan menjadi tambahan itu untuk yang pertama itu, maka perilaku tersebut berdiri sendiri tidak menunjukkan kepada kewajiban, akan tetapi bisa jadi menunjukkan kepada yang mandub, sunnah, atau yang mubah. Kemudian, jika perilaku yang kedua bukan tambahan, maka bisa jadi nasikh atau keringanan untuk hak yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak diberlakukan nasikh kecuali jika tidak bisa digabungkan antara kedua perilaku tersebut. Kesimpulannya adalah dari beberapa pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan hadis Nabi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu qauli, fi'li, dan takriri. Kemudian al-fi'l adalah gerakan badan dan jiwa. 3 hadis fi'li dibagi menjadi sharih dan tidak sharih. Empat hadis-hadis fi'li dapat seperti Ibnu Suyuti dan Al-Hindi. Kemudian yang kelima, dan memindahkannya kepada yang lebih terang dan lebih jelas. Keenam, eksistensi al-fi'li sebagai bayan terhadap hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ucapan yang menjelaskan sebuah perilaku bisa jadi membutuhkan penjelasan dengan perilaku yang lain. Kedelapan, saat berkumpul dua perilaku dalam satu keadaan, maka perilaku yang disebutkan pertama kali akan menjadi bayan selama penjelasan yang kedua tidak menunjukkan bahwasanya ia adalah atau penjelasan. Catasi yang apa? Oke, silahkan. Cuma satu ya hari ini makalahnya? Iya Pak, cuma satu. Oke, silahkan, ada yang mau komentar dulu atau enggak? Kang, oke. Dulu dah. Iya Pak, cuma saya aja. Kang Said, jadi ini gimana ya? Pemikirannya Muhammad Sulaiman Al-Ashqar atau dari pemikiran seluruh ulama-ulama usul fikih gitu Pak, terkait pemahaman hadis ini?
Sebetulnya kalau melihat, sebetulnya kalau ke asli bukunya itu beliau banyak memuat tentang khilaf sebetulnya gitu, perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama, ya di kalangan ulama usul fikih. Cuman di sini memang saya nggak memunculkan itu. Yang pertama karena mungkin panjang, yang kedua karena nggak paham gitu. Jadi kan itu banyak istilah-istilah usul fikih yang saya nggak paham gitu. Jadi walau alam ini jatuh pemikirannya sendiri, tapi kalau dilihat dari apa penjelasan yang beliau paparkan dalam disertasinya itu banyak menukilkan perbedaan atau pertentangan pendapat. Contoh dalam masalah penjelasan al-bayan saja ada dua pendapat gitu, dari sisi ini dan dari sisi ini. Nah, maka saya dari ini tuh mengambil yang rojihnya gitu, yang beliau rojihkan, kemudian saya muat di sini gitu. Seperti itu. Ya. Oke, yang lain? Yang lain, Kang Fikri? Belum kayaknya. Ntar, sebentar belum. Tarik masuk agak telat juga. Habis keluar mandi wudhu. Yuk, yang lainnya. Kang Salman kayaknya udah siap. Belum, ini belum ada terlintas ini. Kasus menjelaskan penjelasan hadis fi'li. Oke, usul fikih itu pendekatan ya, nggak apa-apa. Itu kan pendekatan. Cuma kan sebenarnya Skor juga ingin mencoba bagaimana membuat formulasi dalam menjelaskan hadis-hadis fi'li. Hadis fi'li yang berbagai ragam itu kan harus dijelaskan ya. Bayan dalam artian dia fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah bayan, ya semua sepakat, nggak ada masalah. Al-Quran itu hadis itu punya fungsi sebagai bayan terhadap Al-Quran, itu clear, semua menerima. Tetapi sekarang bagaimana yang salah satu jenis hadis itu adalah hadis fi'li, itu ketika dielaborasi, dipahami baik dengan pendekatan usul fikih itu ya, itu seperti apa teknis atau langkahnya. Usul fikih usul fikih itu kan akan menetapkan bahwa sebuah dalil perbuatan ini menjadi perbuatan khas untuk Nabi atau untuk mencakup seluruh umat. Itu kan akan diurai oleh usul fikih. Kemudian dengan usul fikih pula misalkan bahwa perbuatan ini arahnya menjadi wajib atau arahnya menjadi makruh, mandub dan lain sebagainya. Itu teknis ya. Artinya kemampuan usul fikih dalam mengklasifikasi jenis-jenis hadis fi'li untuk diklasterkan lah, diklasifikasikan. Oh, ini fi'li yang masuk pada ranah khos Nabi misalkan. Oh, ini adalah fi'li yang memang untuk keseluruhan. Artinya tidak hanya sebatas Nabi, juga termasuk umat. Oh, ini fi'li yang arahnya menjadi wajib misalkan. Oh, ini arah. Nah, itu yang sebenarnya dasar dari pendekatan usul fikih, yang kemudian dia mengelaborasi lebih detail. Kenapa ini wajib? Kenapa ini mandub? Kenapa ini sunat? Itu kan elaborasinya. Apakah ada alamat? Apakah ada alamat dari sebuah pelaporan fi'li yang akan menunjukkan dia menjadi wajib atau tidak gitu. Jadi kemudian memahaminya seperti apa, nah itu yang sebenarnya diinginkan
para oleh kita semua di sini mengelaborasi apa yang ditawarkan oleh Ashkor sebenarnya bagaimana kan gitu kan pertanyaannya. Ini hadis kan asal masalahnya gini. Asal masalah yang ditetapkan hadis itu ada dua. Ada beberapa jenis yang populer itu kan kauli, fi'li, takriri misalkan ya. Sifat hulkiyah atau hulkiyah misalkan kan itu ada seperti itu. Nah sekarang ketika bayan sebagai penjelas terhadap Al-Quran dan itu punya konsekuensi hukum bagi umat gitu kan, maka itu harus ditetapkan, dipastikan ini konsekuensi hukum pada umatnya seperti apa, kasusnya apa aja misal. Jadi apalagi tadi Said sendiri udah mengungkapkan bahwa dalam temuan studi misalkan persentase antara kauli dengan fi'li itu udah 50-50. Yang 50-50 itu bagaimana nih memahaminya kan kita harus bisa memahami. Nanti kepentingan kita kan dengan masyarakat selain untuk penelitian untuk pengembangan akademik kita juga kita berhadapan dengan masyarakat. Masyarakat itu hari ini kan memahami bahwa seluruh yang diperbuat oleh Rasul menjadi wajib diikuti oleh umat tanpa tendeng aling-aling kan gitu ya. Sampai hal yang detail yang host Nabi itu juga seolah-olah harus diikuti. Yang mungkin aja mereka menolak kalau itu yang secara pribadi mereka nggak setuju kan penolakannya menjadi sangat privat gitu, tidak atas dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau saya sih membacanya ini belum pada tataran teknis memang ya belum pada teknis itu dalam artian Pak Said belum bisa mengelabor sampai bentuk fi'li yang mengarah ke dalam seperti pemisahan aja yang paling penting dulu pertama nih pemisahan bahwa ini adalah fi'li khos lin nabi atau ini untuk keseluruhan itu satu yang itu yang prinsip dulu ya. Yang kedua apakah fi'li ini bisa dikategori harus bisa dikategorikan pada tadi bahwa fi'li ini mengandung perbuatan wajib ini sama seperti kauli juga akan seperti itu sih kalau dalam hal yang kedua. Cuma kalau dalam fi'li itu ada perbedaan karena ini perbuatan yang langsung dilakukan oleh yang ini dilakukan oleh Nabi ya. Jadi ada perbuatan khos, ada yang perbuatan am. Itu kalau di kauli kan nggak ada kecuali Nabi menyatakan ini adalah kewajibanku misalkan. Kan kalau di kauli itu hampir bisa dipastikan bahwa seluruhnya dimaksudkan untuk umum. Artinya Nabi sendiri kena menjadi muhatabnya, umat juga menjadi muhatabnya. Tapi kalau perbuatan, apakah itu perbuatan Nabi yang memang perbuatan untuk dirinya atau perbuatan ini juga wajib menjadi yang harus diikuti oleh umatnya atau menjadi perbuatan contoh untuk umatnya gitu maksudnya. Terlepas nanti apakah contoh itu konsekuensi wajib, sunat, mubah, dan lain sebagainya. Kalau yang terlarang ya makruh atau haram kan gitu ya. Kalau yang sifatnya perbuatan baik ya ketiga itu perbuatannya apakah wajib, mubah atau sunnah kan ke sana. Dan yang berbeda di kauli hanya satu tetap am dan hostnya di Nabi misalnya. Atau memang Nabi juga punya host untuk para sahabat ya itu terserah. Klasifikasi itu yang mungkin agak perlu diurai tambahan ya, diurai tambahan. Oke, ada lagi yang lain silahkan. Artinya tadi Pak, kalau usul fikih bisa dijadikan sebuah pendekatan gitu Pak dalam memahami itu. Kayaknya yang saya pahami Bapak belum secara pasti gitu. Kalau usul fikih sebagai sebuah disiplin ilmu bisa menjadi pendekatan, Pak. Setiap ilmu yang mau fikih
fikih itu kan lebih fikih usul fikih itu jadi satu biasanya ya. Walaupun sebenarnya ada orang yang membedakan ilmu usul itu adalah patokan basicnya aja, seperti yang tadi menetapkan ini amkhos itu kan ke usul, ini awal asalnya hukum untuk menentukan kriteria ini perbuatan yang bisa mengarah ke wajib ke sunnah kan itu usul. Kaidah fikihnya kan kalau ilmu fikihnya menjadi muncul kaidah fikih bahwa itu juga bisa dijadikan pendekatan. Kalau saya setiap ilmu bisa jadikan pendekatan. Kalau saya pendekatan untuk menjadi alat pemahaman ya, untuk menjadi alat dalam memahami sebuah teks. Kalau saya berargumen tetap setiap yang namanya ilmu itu bisa jadi pendekatan. Jadi tidak hanya ilmu sosial dan non sosial gitu istilahnya. Karena kalau ilmu itu kan ada kerangka teoritisnya. Ketika ada kerangka teoritis, maka itu bisa diaplikasikan dalam teks yang diam, seperti ke Al-Quran, ke hadis, atau kalau ke karya sastra itu kan bisa didekati dengan ilmu. Mungkin itu. Yang lain, kawan-kawan? Kemana ini? Ayo, kontribusi. Ya Pak, mungkin saya menambahkan Pak, itu yang tadi Bapak sebutkan sebetulnya itu tuh ada Pak di jilid yang kedua tapi gitu. Itu tentang konsep al-ismah gitu, tentang kemasuman Nabi gitu. Jadi ketika contoh seperti ini, ketika Nabi SAW harus melakukan sesuatu yang makruh, apakah hal tersebut bisa menghilangkan Nabi SAW sebagai seorang yang maksum gitu. Jadi ada teori seperti itu gitu di Al-Ashqar ini. Nah, cuman ya tadi Pak, karena mungkin terlalu luas ya, maksudnya tentang dalalatul hadis fi'li ini. Jadi saya cuman ambilnya yang satu aja. Memang saya juga ngerasa belum mewakili gitu, mewakili yang tadi yang Bapak sebutkan tadi gitu. Oke. Ya kan itu bisa dilengkapi kemudian. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. Nasir tuh tadi tuh ngebaca tentang makalah Kang Said. Tapi jadi Nasir agak telat ya ngebacanya. Kan Nasir tapi ada ngebaca satu titik poin di mana ada hadis pilih gitu. Nasir tentang bahwasannya Rasulullah itu ditawari makanan daging, tapi daging dog itu daging kadal ya Kang Said deh. Kadal kan sih dog tuh. Seberas ini biawak padang pasir bentuknya mah. Terus Rasulullah mengatakan bahwasannya sungguhnya aku di kaumku tidak ada kayak gitu di daerah Rasulullah tuh nggak ada kayak gitu. Nah, maksudnya kemana maksudnya? Bentar Pak, pusing lupa. bentar dulu Pak. Makanya kita saya lupa Pak. Astagfirullah. Oke, ada yang lain? Silakan. Kang Salman. Lalunya pusing Kang Salman. Ya, pusing karena
Yang disajikan Kang Said langsung baru teori. Baru teori, walaupun mungkin teorinya masih di awal ya. Kalau sebenarnya udah masuk aja pemisahan kan itu akan kelihatan bagaimana gunanya ilmu usul fikih gitu loh dalam membedah bentuk-bentuk teks hadis, kemudian nanti dibantu untuk mendapatkan pemahaman terhadap itu kan seperti apakah perbuatan itu menjadi wajib, kan itu ini teknisnya gini, itu akhirnya kan itu jelas bahwa hukum itu nanti semakin bisa terurai dengan adanya penjelasan yang seperti itu. Itu di juz 2 memang yang prakteknya ada di juz 2. Sakor itu di juz 2 itu jelas. Apakah nanti akan ada kesamaan, Pak? Misalkan pemahaman dengan usul fikih dengan Mungkin pemahaman yang lain, Pak? saran. Ya bisa aja kan ketika itu rumputnya humaniora masih bisa, Pak. Humaniora kan. Usul fikih memperhatikan asbabul wurud, memperhatikan waktu, memperhatikan kondisi lain, ya tetap saling mempengaruhi. Yang namanya kan ilmu itu hanya dua, sosial dan eksak, humaniora dan eksakta gitu ya. Maka ketika rumpun-rumpun itu hukum itu masuk pada kategori humaniora, ya tetap akan saling berkaitan. Setidaknya implikasinya akan sangat berkaitan, tetapi basis teorinya mungkin punya khas ya, punya khas. Usul fikih punya khas pasti. Makanya dia dibedakan antara ilmu usul fikih dengan ilmu fikih, itu dibedakan karena ada khasnya. Ada khasnya. Karena kalau teks sih lebih cocoknya di usul fikih. Teks yang awal itu kayak Quran, hadis gitu ya, itu cocoknya di usul fikih, bangunan awal. Karena dia harus mengurai dulu. Karena dalil itu masih gelondongan lah istilahnya ya. Masih gelondongan, belum jadi. Kan kalau usul fikih ngaturnya dari asas, dari tangkal, kemudian fikih itu udah jadi papan, udah jadi meja gitu. Baru itu kan fikih yang lebih cenderungnya. Jadi fikih itu ini udah lo buatin nih hukum, ini udah benar, udah jelas papannya, papan itu mau jadi meja atau mau apa. Nah, kalau usul fikih itu dari pohon sampai pada bahan baku kayak balok atau papan. Nanti balok dan papan dikembangkan oleh fikih jadi meja atau jadi lemari, nah gitu. Itu fikih yang jadiin. Jadi ujung-ujungnya Pak, pemahaman dengan usul fikih atau dengan misalkan yang kemarin sudah tekstual kontekstual itu ujung-ujungnya juga ke fikih juga nanti Pak hasilnya Pak. Ya wajib. Iyalah. Tidak. Kalau fikih itu kan perbuatan. Perbuatan ya. Nggak bisa dihindari, Pak. Keputusan untuk mukallaf itu pasti pada hukum. Hukum itu kan jadi nanti ada hukum yang sifatnya fikih dalam artian ibadah apa ya, ada fikih, ada akhlak ya, kalau dibagi lagi gitu. Hukum itu nanti kalau fikih kan hukumnya benar salah gitu. Kayak tadi wajib, haram, halal. Kalau itu kan menjadi baik, buruk gitu, di akhlak itu sama. Walaupun di akhlak nanti ketika dikaitkan pada fikih ada yang haram, halal juga sama sih. Ujung-ujungnya ya produk hukum, karena Quran dan hadis itu bagaimanapun untuk acuan, untuk dasar, untuk acuan hidup. Cuma kita kan dibatasinya dengan pemahaman itu fikih atau non fikih aja. Ilmu sosial juga sama, ujungnya fikih juga kalau saya mah. Fikih dalam artian lebih sempit atau fikih yang luas lah, itu aja dah. Itu biar enak.
Fikih yang arti sempit ya yang ngeluarin hukum wajib halal itu. Wajib, haram atau makruh. Kalau fikih dalam artian ini ya kehidupan mukallaf ini lebih Ya, luas. sebenarnya yang saya pahami fikih itu hanya seputar ibadah saja, Pak. Ya, kalau ya itu fikih yang sangat kecil, fikih kecil. Kang Fikri tadi kayaknya mau ini, Kang Fikri. Oke, silakan. Ya, mungkin kalau seandainya ditambahkan tentang permasalahan di dalam hadis qauli dan fi'li juga gitu, dijelaskan tentang mana sih yang lebih didahulukan jikalau ada hadis fi'li dan hadis qauli. Ya, Nanti kan jadi ada implikasinya juga. apalagi ketika ta'arud ya. Iya, baik Kak Arif. Boleh dilanjutin yang tadi Nasir? Oh, boleh. Boleh, udah ingat silakan. Udah ingat. Kalau udah ingat. Ya Allah. Ya. Kan tadi ada hadis tentang ini kan ngebahasnya hadis qauli dan fi'li ya. Nah, ada hadis tentang bahwasannya Rasulullah itu ditawari makanan daging biawak padang pasir ya, biawak gurun, kadal gurun lah. Terus Rasulullah nggak memakannya. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwasannya Rasulullah nggak melarang deh bahwasannya makan kadal biawak gurun ini Rasulullah nggak bilang haram atau apa, tapi dibolehin, cuman Rasulullah nggak makan. Ada hukum tersendiri hukumnya tadi yang hadis qauliyah atau fi'liyah. Nah, ada juga kalau Nasir gimana kan sih? Lanjut. Ada hadis Nasir lupa hadis Nasir pernah dengar salah satu hadis bahwasanya Rasulullah itu melihat para sahabat itu sholat. Jadi Rasulullah jadi imam dan Rasulullah itu bisa melihat para sahabat di belakangnya. Ada hadis yang menyebutkan Rasulullah kan bisa melihat makmum di belakangnya para sahabat. Nah, sahabat itu mungkin ada yang sholat di tangannya pas takbir, itu ada yang di dadanya, ada yang di perutnya. Kalau untuk hadis ini, setahu Nasir nggak ada hadis yang menjelaskan mutawatirnya, yang kepahaman Nasir ya, yang Nasir baru tahu gitu. Bahwasannya menyimpan bersedekap itu nggak ada yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah itu di dada atau di perutnya. Maksudnya dengan tegas ya, maksudnya ada yang menyebutkan di dadanya, ada yang menyebutkan di perutnya. Kayak Syekh Nasiruddin Hasan Albani bahwasannya mengatakan di dalam hadis Tirmizi bahwasannya Rasulullah itu menyimpan tangannya di tengah dadanya, dekat ke dada. Nah, maksud dari pertanyaan Nasir adalah kalau misalnya untuk hadis ini sikap Rasulullah terhadap ini hadis fi'liyah atau qauliyah ya, soalnya Rasulullah nggak mengatakan kepada para sahabat, karena kan Rasulullah bisa melihat ya, bisa melihat Rasulullah para sahabat bagaimana sholat. Kenapa Rasulullah nggak mengatakan wahai para sahabatku, sesungguhnya tangan saat bersedekap itu di bawah dada dan di atas perut, di tengah-tengah. Kenapa nggak hadisnya, maksudnya gimana ya? Jadi apakah hadis ini qauliyah atau fi'liyah, atau Rasulullah membebaskan gitu para sahabat untuk kalau mau di perut silahkan, kalau di dada silahkan. Soalnya yang setahu Nasir, pemahaman setahu yang Nasir pernah dengar gitu, bahwasanya belum ada hadis yang khawatir lah kalau disebut bahwasannya para sahabat itu menyimpan di dadanya atau di perutnya gitu. Mungkin gitu sih Kang Said. Terus apa hubungannya sama kadal gurun tadi? Biawak gurun tadi, soalnya karena Rasulullah kan nggak melarang.
nggak melarang berarti ada Nasar tadi lupa nih hukum hadis ini tuh tadi kuliah ya setahu Nasar kalau bahwasannya itu nggak melarang gitu atau kuliah saya lupa nggak melarang Kalau tapi yang membiarkan gimana ya kalau yang itu ini takriri itu, takrir masuknya. oh hadis takdir Iya, takrir, pernyataan, salah satu bentuk contoh pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Persetujuan. nah persetujuan Nasar lupa makanya Nasar tadi agak bingung tuh eh, karena itu tuh jadi persetujuan Rasulullah atau enggak kan nah kalau untuk hadis yang menjelaskan bersedekap saat sholat itu eh, apa ya Rasulullah membebaskan atau bagaimana ya Kalau itu sih sebetulnya kalau yang hadis nomor 2 itu yang apa tentang meletakkan tangan di atas dada itu sebetulnya memang ada hadisnya itu. Jadi apa dari hadis, pokoknya ada sahabat yang bilang aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas dada, cuman asal aldar gitu. Nah, cuman mungkin wallahu alam itu perbedaan pendapatnya, pandangannya itu. Jadi perlu ditelisik lagi secara tekstual itu dari bahasanya as-sadr itu memang betul-betul dada atau di bawah dada. Nah, itu yang yang saya pahami itu seperti itu gitu. Itu yang jadi permasalahan sekarang itu kan ada yang sholatnya sampai di bawah dagu gitu kan. Ada yang sholatnya mungkin ya seperti itu kita lihat fenomena itu dan yang tidak sejauh yang saya disimpan juga kan. pahami ya ya gitu kadang hanap teuing Berarti Ya nuka iya digantung tangannya kan. Iya yang kayak mazhab kayak kayak ya mazhab upacara. Maliki seperti itu. Iya kan. Ada kan. Ya artinya itu terjadi, semua terjadi. Kalau itu kan nanti ke fikih itu perbuatan yang furu atau usul kan gitu tinggal di situ. Itu kan ke fikihnya, dekatannya ke fikih. Apakah itu perbuatan yang memang ragam dilahirkan secara beragam atau memang sebenarnya dan untuk dipilih atau sebenarnya itu satu aja kan bisa jadi seperti itu. Kalau usulnya kan nggak ke situ. Tapi untuk Kang Said, mengenanya kalau misalnya untuk hadis yang menyatakan bahwasannya, Nasar belum mendalaminya bahwasannya Rasulullah itu melihat kalian sholat. Itu benar nggak sih hadisnya, Kang Said? Gimana Kang? Nggak kedengeran? Ada hadis yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah itu melihat para sahabatnya sholat. Melihat. Saya nggak tahu kalau hadisnya itu, cuman kalau lihat sholat ya mungkin aja melihat. Ketika Nabi nggak sholat, melihat sahabat sholat ya bisa. Enggak, Pak. Ada hadisnya bahwasannya Rasulullah itu pas lagi sholat, Rasulullah itu milik Allah berikan kelebihan bahwasannya para sahabat itu sholat juga. Jadi Rasulullah jadi imam, Rasulullah itu bisa melihat para sahabat. Nah, hubungan bahas itu tuh karena kalau Rasulullah bisa melihat, berarti kalau para sahabat mungkin ada yang mungkin di belakang makmum belakang nggak mengetahui bahwasannya, ya mungkin bersedekapnya di bawah perut atau di ya agak-agak berbeda lah. Pasti Rasulullah mengatakan bahwasannya oh nggak boleh tuh kalau kayak gitu tuh kalau sholat yang Allah perintahkan itu tangannya bersedekap misalnya di tengah dada. Nah, Kalau setahu saya perkara yang beragam itu ujungnya kalau itu kalau tidak ada larangan nggak ada masalah. Kalau nggak ada larangan, kalau dalam hal yang beragam, biasanya kalau hal yang ketika dalam kejadian ragam ibadah bukan
kalau misalkan sholat ya, praktek sholat, ada pokok nih, takbiratul ihram, kemudian pasca takbiratul ihram itu kan bukan pokok ya, fikih nyebutnya furu, furunya beragam. Nah, selama tidak ada larangan, peragaman itu menjadi hal yang normal. Artinya memang praktek furu itu bisa bermacam-macam. Ya tadi seperti mau menyimpan di dada, mau menyimpan di perut, mau kayak apa, kayak sikap sempurna gitu ya. Itu selama tidak ada larangan nggak ada masalah. Ya. Selama tidak ada larangan. Kalau memang itu bukan usul. Kalau puru itu selama tidak ada larangan. Nah, terlepas Nabi tahu atau tidak, dan ketika pun Nabi misalkan tidak tahu, Nabi dilaporkan. Ya Rasulullah, tadi si A gini, si B. Contoh yang gampang kan biasanya mencontohkan itu yang populer tuh tentang sholat ada yang diakhirkan, sholat isya diakhirkan dan yang diawalkan. Dua-duanya diperbolehkan ketika misalkan Nabi itu tidak akan menjadi madorot bagi salah satunya. Makanya silakan yang mau mengakhirkan dengan catatan dia lebih mampu untuk melakukan itu, atau yang tidak karena dia tidak akan mampu ketika dia melakukan itu. Selama itu bukan perkara yang usul, nggak ada masalah kalau saya. Jadi abdoliyahnya mana ya itu susah dia abdoliyah kan. Ada orang yang mengatakan abdoliyahnya yang dideketin sama waktu tahajud misalnya. Ada yang abdoliyah diakhirkan, ada yang abdoliyah diawalkan, kan itu perspektif. Itu tetapi prinsip yang pertamanya tidak boleh meninggalkan sholat isya kan gitu, atau itulah waktu sholat isya, itu prinsip utamanya, usulnya ada di situ. Nabi sedang menjelaskan waktu sholat isya, adapun perbuatannya menjadi pilihan. Orang nggak bisa memutuskan, kalau dengan yang dua contoh yang tadi itu memutuskan abdoliyah, karena abdoliyah itu ada unsur kemampuan pelakunya. Bisa kemampuan pelaku untuk melakukan perbuatan itu mana yang paling, dan apalagi ada unsur kenikmatan ya, kenikmatan dalam melakukannya itu kan lebih subjektif. Sekarang pilihannya mana? Nah itu menjadi tidak bisa dipastikan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini lebih utama, ya menurut perspektif yang tidak mampu lebih utama di situ. Kalau menurut perspektif yang mampu dan menjadi lebih nyaman, ya yang satunya lagi, gitu saja sih. Kalau dalam apa yang sudah saya temukan gitu ya, kalau yang sudah saya temukan seperti itu. Selama tidak ada larangan perbuatan itu dan itu semua, tidak ada yang mengatakan bahwa itu riwayatnya tidak ada atau riwayatnya itu salah, itu berarti boleh dilakukan semuanya. Berarti ya apa? Berangkat. Sama? Oh enggak, sama. Ini yang saya pernah yang saya ingat begitu. Ini bisa jadi ingatan saya juga perlu dikoreksi sama teman-teman yang lebih tahu tentunya, dan banyak yang lebih tahu, dan Pak dosen juga. Jadi yang saya tahu itu sebenarnya macam-macam tata caranya yang bisa di sini ya, bisa ada begini riwayat, terus ada juga riwayat yang antara perut dengan dada gitu. Terus tapi yang saya tahu itu yang ada larangannya, tapi ini juga perlu di ini khususnya masalah ini. Nah Rasulullah SAW ayyusalli rajulu mukhtasiran. Nah, coba dicek lagi, Kang Said biasanya tahu ini. Mukhtasiran itu kan menaruh tangan ke pusar gitu kalau nggak salah ya, menaruh tangan ke pusar gitu atau dekat pusar ya, daerah perut sini. Nah mungkin yang nggak boleh itu justru yang seperti itu mungkin ya. Nah ini terlepas ada larangannya itu
haram atau makruh, ya itu kan pembahasan lagi. Terus juga ada lagi riwayat tentang kan sebenarnya menjulurkan tangan juga sebenarnya ketika takbir kan begini ya, tapi juga ada juga sebagian madhab Maliki ya yang betul-betul fanatik kepada madhab Maliki itu kan sholatnya dijulurkan namanya itu. Ya. Ya irsal, nah, nah itu kan sebenarnya ada hadis juga dilarang untuk bersadel. Nah sadel sendiri kan ada ulama yang berpendapat sadel itu irsalul yadain, ada juga sadel itu menjulurkan pakaian. Nah jadi sebenarnya kayak gini mah masalahnya apakah ini lebih afdol atau tidak. Jadi ya luas ya, nggak sampai membatalkan sholat gitu ya. Iya, tidak sampai membatalkan. Ya, makanya tadi selama tidak ada larangan, saya silahkan. Selama tidak tata cara itu mungkin beragam, kecuali ada yang dilarang. Kan saya udah pastikan di situ. Sekarang kan akan jadi lagi bermasalah, akan jadi permasalahan lagi ketika apakah antara yang ada tata cara yang dilakukan, kemudian dari yang dilakukan itu ada yang dilarang, itu menjadi lain, Pak. Kalau misalkan di antara sekian tata cara itu ada larangan, dan larangannya itu memang berdiri sendiri, tidak mengkanter perbuatan yang umum, itu nggak ada masalah ya. Tapi sekarang yang satu dicontohkan, yang satu dilarang, tapi perbuatan jenisnya sama. Nah kan kalau itu kan tarjih, kalau itu posisinya nggak bisa lagi dijamu karena ta'arud dua hukum yang sama, ada dua hukum untuk perbuatan yang sama. Kalau kayak tadi kan menyimpan di mana letaknya itu kan ada macamnya nih. Kalau macam-macam itu kan tidak ta'arud, Pak. Ada di dada, ada yang irsa, ada apa kan tidak. Tapi kalau misalkan yang irsalnya ada yang ta'arud, kan orang tidak lagi melihat irsalnya yang tidak melihat irsa boleh atau tidak, tapi akan membandingkan di dua dalil, mentarjihkan mana dalil yang kuat, kan gitu posisinya. Kalau keragaman itu menjadi boleh seluruhnya selama tidak ada yang dilarang. Tetapi kalau di antara keragaman itu ada yang bertolak belakang, yang satu pembolehan, yang satu pelarangan, maka kesimpulannya adalah mentarjih. Nah, itu kan pola penyelesaian, ya, pola penyelesaian. Kalau selama tidak ada larangan, is possible semua gitu. Semuanya memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi kalau ta'arud, yang satu, saya misalkan gini, Nabi pernah melakukan sholat setelah asar misalnya. Kemudian Nabi melarang sholat sunat setelah sholat asar. Kan itu dua hal yang satu perbuatan, tetapi dua hukum yang bertolak belakang. Maka posisinya orang akan mentarjih, itu pasti. Tetapi sekarang misalkan Nabi melakukan sholat sunat setelah misalnya Nabi melakukan sholat Isya awal waktu, kemudian Nabi melakukan sholat Isya di akhir waktu. Tidak ada larangan dua-duanya, berarti kan dua-duanya boleh dilakukan. Kecuali Nabi melarang sholat sunat, sholat akhir waktu lah. Tapi di satu sisi Nabi memperbolehkan seorang sahabat melakukan sholat Isya di akhir waktu. Itu kan ada dua polanya. Pertama, apakah bisa dijamu? Kalau dijamu misalkan yang satu mampu dan yang satu tidak, maka yang Nabi membolehkan itu kepada yang mampu untuk tetap konsisten melakukan sholat Isya di akhir waktu. Tetapi kalau ini yang tidak mampu, kemungkinan kebablasan, akhirnya dia nggak sholat Isya, kan bisa jadi gitu. Akhirnya dia itu jamu. Tapi kalau mau misalkan ta'arud, ya kalau ta'arud itu ditarjih nantinya posisinya. Kalau nggak bisa dijampu ya ta'arud. Kalau ta'arudnya posisinya akan dijampu. Kalau nggak nasih mansuh gitu ya.
Tarjih pasti ujungnya. Tarjih itu mana yang kuat dan mana yang tidak. Itu dalam penyelesaian hadis, atau kontradiksi hadis. Itu ada nanti polanya. Oke. Seperti itu mungkin masukannya. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, ada sedikit menambahkan dari tadi apa yang disepakatan Salman ya. Yang tadi nah Rasulullah an yusalli rajul mukhtasiran itu bukan di bawah perut, bukan di bawah pusar. Tapi itu sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Nawawi rahimahullah itu yang bertolak pinggangnya. Yang yadau yadahu ala khasiratihi. Nah, yang mana? Mati enggak videonya ya. Itu maksudnya yang taruh pinggang. Bukan ditaruh di bawah pusar. Tapi yang bertolak pinggang. Makna khasir berarti mukhtasiran tadi. Bagaimana disebut al-mukhtasir huwa alladhi yusalli wajadahu ala khasiratihi. Pinggang sini. Itu miring ada ya, sedikit tambahan dari makna hadisnya. Agak miring. Di bawah pusar tapi di samping jadi bertolak pinggang nanti ataupun naruh di samping. Taunya itu kedengeran nggak itu? Kedengeran ya? Ya. Kalau di Sunda mah nolak cangkeng gitu. Ah iya, tolak. Ya, mungkin kan. Syukran Kang Fitri. Iya, Afwan. Yang lain sudah? Kang Said? Sudah cukup pusing? Ya itulah kalau ngomong hadis yang hadis itu harus dipetakan ya akan luas, Pak. Hadis itu ya itu karena hadis itu bayan. Tadi kan saya sudah ungkap karena bayan itu dan Nabi menghadapi mukhatab yang beragam itu pasti banyak muncul info dan banyak muncul kategori ya. Itulah keluasan perbedaannya di hadis dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan lebih banyak amnya daripada khosnya dan tidak mengenal muhatabnya hampir dirakan. Kalau hadis bisa berganti-ganti beda-beda gitu ya. Sehingga ketika kita mempetakan posisi Rasul berhadapan dengan siapa, coba kemarin akan susah sama sih. Gitu. Itu kelebihan di hadis ada di situ. Ya mudah-mudahan nanti Pak Said bisa memperluas saja ya Pak Said ya, walaupun mungkin agak berat. Saya yakin itu agak berat. Oke. Kecuali kayak Said mau jadi tesis yang lain selain dari Asfar. Oke. Siap. Terima kasih ya atas perhatian semuanya. Oke. Terima kasih Pak. Sama Pak. Sama. Minggu depan siapa minggu depan? Nasir, Pak. Oke, Nasir ya. Tentang apa Nasir? Aduh, Nasir lupa, Pak. Oh. Ya, pokoknya nanti di-sharing aja ya. Iya, Pak. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.